syarat makna pada perayaan hari ulang tahun ke-70 Paroki Santo Yosef Ayawasi. Untuk pertama kalinya, Panitia HUT menyelenggarakan Lomba Berdoa Bapa Kami dalam bahasa daerah Aifat Kabupaten Maibrat, yang berlangsung di Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Ayawasi, Kamis, tanggal 5 Maret tahun 2026. Kegiatan ini memang dikemas dalam bentuk perlombaan, namun seluruh rangkaian berlangsung dalam suasana yang khidmat dan penuh permenungan. Setiap peserta melantunkan doa Bapa Kami dengan penghayatan mendalam, menjadikan altar gereja sebagai ruang doa yang syarat nilai iman sekaligus penghormatan terhadap budaya lokal. Perlombaan dinilai oleh 2 juri lokal yang dianggap memiliki kapasitas dalam memahami bahasa dan budaya setempat, yakni Mama Elizabeth Korain dan Bapak Thomas Turot. Kehadiran keduanya memberikan bobot penilaian yang tidak hanya menekankan ketepatan bahasa, tetapi juga penghayatan doa. Sebanyak 14 peserta ambil bagian dalam perlombaan tersebut. Mereka berasal dari berbagai stasi maupun lingkungan di Paroki Santo Yosef Ayawasi yang mendaftarkan diri untuk berpartisipasi. Para peserta berasal dari lingkungan Maria Lourdes, lingkungan Santo Yohanes Rasul, Ibu-Ibu Santa Marta, lingkungan Santo Yohanes Pemandi, stasi Santo Yohanes Rasul Konja, stasi Santo Paulus Kumurkek, stasi Santo Agustinus Mosun, stasi Santo Markus Maan, lingkungan Santo Yosef, serta lingkungan Maria Ratu Damai. Menariknya, beberapa peserta yang hadir mengenakan busana tradisional daerah sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas budaya Aifat. Kehadiran busana adat tersebut semakin menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya bernuansa rohani, tetapi juga menjadi ruang pelestarian budaya lokal di tengah kehidupan menggereja. Sebelum tampil di depan altar gereja yang kudus, setiap peserta terlebih dahulu mencabut nomor undian sebagai urutan penampilan. Proses sederhana ini menambah semangat para peserta yang dengan penuh kesiapan maju satu persatu melantunkan doa dalam bahasa ibu mereka. Kegiatan tersebut turut dihadiri dan disaksikan oleh Ketua Dewan Paroki Santo Yosef Ayawasi, Apolos Ta'a, bersama diakon, frater, serta sejumlah umat yang datang untuk memberikan dukungan. Perlombaan doa Bapa Kami dalam bahasa Aifat ini merupakan kegiatan pertama yang digelar dalam rangkaian perayaan HUT ke-70 Paroki Santo Yosef Ayawasi tahun ini. Inisiatif tersebut menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali kekayaan bahasa daerah dalam kehidupan iman umat. Walau jumlah umat yang hadir tidak terlalu banyak, suasana gereja tetap dipenuhi keheningan dan kehikmatan. Umat yang hadir menyimak setiap penampilan dengan penuh perhatian, lalu memberikan aplaus sebagai ungkapan penghargaan setelah untayan doa Bapa Kami dilantunkan oleh para peserta. Ketua Panitia HUT ke-70 Paroki Santo Yosef Ayawasi, Leonardus Kore, dalam sambutannya sebelum perlombaan dimulai menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki makna penting bagi gereja dan generasi muda. Ia menyampaikan bahwa perlombaan ini merupakan salah satu kegiatan yang unik dan bermakna karena berupaya mengangkat kembali budaya lokal di tengah kehidupan gereja. Menurut Leonardus, kegiatan tersebut bukan sekadar ajang mencari pemenang. Lebih dari itu, perlombaan ini menjadi langkah awal untuk mencetuskan sebuah perubahan dalam kehidupan gereja, khususnya dalam penggunaan bahasa daerah dalam doa. Ia mengakui bahwa generasi saat ini kerap menghadapi kesulitan karena minimnya referensi dari para orang tua yang telah lebih dahulu meninggal dunia. Oleh karena itu, generasi sekarang mencoba membangkitkan kembali warisan tersebut sebagai sebuah monumen budaya yang patut dihidupkan kembali. Leonardus menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini bukan mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan menghimpun pengetahuan yang dimiliki setiap peserta untuk saling melengkapi satu sama lain. Hasil dari perlombaan ini nantinya diharapkan dapat dirumuskan dalam bentuk kata dan kalimat doa yang baik melalui seminar atau lokakarya bersama. Hasil perumusan tersebut kemudian akan menjadi pedoman bagi generasi ke depan dalam menggunakan bahasa daerah dalam doa gereja. Ia juga berharap, setelah doa Bapa Kami berhasil dirumuskan dengan baik dalam bahasa Aifat, langkah serupa dapat dilanjutkan pada doa-doa lainnya seperti Salam Maria, Kemuliaan, Tobat, Aku Percaya, dan doa-doa gereja lainnya. Dengan demikian, pada masa mendatang doa tersebut dapat digunakan dalam perayaan misa bernuansa etnis dan budaya di dalam gereja, sehingga bahasa daerah turut hidup dalam tata liturgi umat. Leonardus juga mengajak umat untuk mendukung kegiatan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki bersama. Para peserta yang hadir dalam perlombaan ini, menurutnya, bukan hanya peserta lomba, tetapi juga pelaku sejarah yang berperan menghidupkan kembali budaya leluhur dalam kehidupan gereja. Ia berharap momen perayaan 70 tahun paroki ini menjadi titik kebangkitan, agar umat mampu bangkit dari keterbatasan menuju kesadaran baru dalam merawat iman dan budaya yang diwariskan para orang tua. Sementara itu, salah satu peserta lomba, Safrino Didimus Bame, menyampaikan apresiasi atas inisiatif panitia yang memasukkan lomba doa Bapa Kami dalam bahasa daerah sebagai salah satu mata lomba.
Menurut Safrino, kegiatan tersebut merupakan langkah yang patut disyukuri karena memberi ruang bagi umat untuk memuliakan Tuhan dengan menggunakan bahasa budaya sendiri. Ia menilai bahasa, baik bahasa umum maupun bahasa daerah, merupakan anugerah Tuhan yang dapat digunakan umat untuk memuji dan memuliakan namanya. Dari sisi budaya, Safrino menekankan bahwa bahasa ibu memiliki nilai penting yang harus dijaga dan dilestarikan oleh generasi sekarang. Ia merasa bangga dan antusias dapat ambil bagian dalam perlombaan tersebut. Salah satu juri lomba, Elizabeth Korain, turut menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan tersebut sebagai upaya melestarikan budaya daerah dalam kehidupan gereja. Ia menilai hubungan antara gereja dan budaya merupakan bagian dari harga diri setiap daerah yang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurut Elizabeth, upaya seperti ini perlu terus dilakukan agar gereja memiliki peninggalan yang dapat diteruskan kepada anak-anak muda, sehingga budaya lokal tetap hidup dan berjalan seiring dengan kehidupan iman umat di dalam gereja. Momentum perayaan HUT ke-70 Paroki Santo Yosef Ayawasi menjadi tanda awal kebangkitan kembali identitas budaya dalam kehidupan rohani umat. Harapannya, langkah kecil yang dimulai melalui doa Bapa Kami dalam bahasa daerah ini dapat terus berkembang ke berbagai bentuk doa dan perayaan liturgi lainnya, sehingga iman yang dihidupi umat tetap berakar kuat pada budaya lokal serta diwariskan kepada generasi mendatang. Pertanyaannya bagus. Yang pertama, patut kita syukuri bahwa dari panitia Paroki Santo Yosef Ayawasi mempunyai inisiatif untuk memilih dan menetapkan salah satu mata lomba di mana doa Bapa Kami dirubah dalam bahasa daerah menurut etnis Aifat Utara dan sekitar. Dan ini inisiatif yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa ini adalah Tuhan punya, dan sebagai umat ciptaan Tuhan harus kita pakai bahasa daerah ini dalam doa Bapa Kami supaya memuji nama besar Tuhan itu. Yang ketiga, dari sisi budaya lokal, bahasa ibu harus dilestarikan. Saya sangat berterima kasih, sangat bangga, sangat antusias, dan saya sebagai salah satu peserta dengan nomor undian 10. Dari mana? Dari lingkungan Santo Yohanes Rasul Konja Yarat. Kami sangat berterima kasih, dan kegiatan serupa tidak hanya pada HUT Paroki Santo Yosef saja, tapi kalau boleh di momen-momen yang lain, sehingga bahasa ibu dilombakan di dalam topik-topik yang berbeda. Terima kasih. Bukan menjadi ajang juara, tetapi kita adalah kelompok yang bagaimana mencetus suatu perubahan yang akan digunakan ke depan nanti. Hari ini kita memang sedikit bingung, kita sedikit karena kita tidak punya referensi lebih dari orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Sehingga kita generasi sekarang coba untuk membangkitkan roh ini kembali untuk diangkat. Sehingga harapan kita di sini, yang ini kita tidak cari menang, tapi kita harus di sini memperkaya kita yang ada, saling melengkapi kekurangan yang ada untuk merumuskan yang target atau ending akhir daripada perlombaan ini adalah bagaimana nanti kita harus merumuskan kata, kalimat atau ucapan yang harus dibuat dalam, kita harus merumuskan dalam seminar atau karya, dan hasil itu nanti digunakan untuk generasi kita ke depan. Sehingga bukan hanya di doa pagi, karena ini adalah nanti kita coba bawa. Jadi kalau awal doa pagi ini sukses, berarti kita akan melanjutkan lagi kepada doa-doa yang lain. Misalnya doa salam Maria atau doa kemuliaan, sehingga nanti dalam bisa etnis, terutama yang berbudaya daerah kita di sini, kata-kata atau ucapan doa itu yang kita angkat dalam tata liturgi nanti. Sehingga ini mari saya selaku ketua panitia dan juga sebagai pengurus Dewan Paroki di sini
kehidupan daripada museum-museum yang ada di paroki ini nanti digunakan. Jadi ini adalah narasumber yang ada dari berbagai lingkungan maupun stasi. Ya, hari ini kita adalah pelaku sejarah untuk membangkitkan roh yang sudah hampir sudah tidak bisa lagi, tetapi ya kali ini umur yang ke-70 tahun kita coba untuk bangkit dari yang tidak berdaya bisa berdaya. Bisa. Jadi itu harapan kita, sehingga saya memang sudah berkomitmen bagian ini dari awal sampai akhir penutupan saya harus ikut karena memang bagian yang sangat penting. Kami punya program satu masih koma. Kita tetap lanjut koma itu seminar budaya di masih koma. Kemarin kita sudah keperluan tapi belum laksanakan. Ideologi kami tetap ikuti dari Dewan. Kita harus lakukan. Di mana-mana itu bukan sekarang kita dong bahasa. Iya. Luar biasa. Bahasa baru Tuhan hadir. Kalau yang ikut doa umum itu Tuhan datang ke tidak, kita tidak tahu. Jadi bahasa itu orang bilang bicara gereja dengan bicara adat itu harga diri kita manusia. Amin. Iya tahu. Jadi itu saya hanya dengan teman ini mohon maaf